ombak gitu kan. Sehingga bisa saja terjadi karena apa? Begitu strategi cek ombak itu artinya apa? Itu dilontarkan dan respon masyarakat baik, respon politisi atau dari berbagai partai lain itu baik, bisa jadi itu terwujud. Masyarakat juga bisa melihat bahwa ternyata elit-elit politik itu juga bisa rileks. Kalau ini terjadi, harapan saya dan harapan kita semua tentu ini kita harapkan untuk bisa mencairkan suasana, kristalisasi, polarisasi antar anak bangsa seperti terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu tidak terjadi lagi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wacana menduetkan antara Ganjar dan Anies yang disampaikan oleh salah satu ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menurut saya ini adalah strategi cek ombak. Jadi strategi untuk mengukur bagaimana respon, ya, bagaimana reaksi masyarakat ketika wacana itu dilontarkan atau disampaikan. Sekilas bahasa yang digunakan itu kan mimpi. Jadi sekilas itu seakan-akan kan wacana itu sulit diwujudkan. Memang logika kita, Anies yang selama ini posisinya itu head to head betul dengan PDIP, itu kan kesannya kayak nggak mungkin kok sampai nanti harus berkoalisi atau bergandengan dengan Ganjar kan gitu. Tapi lagi-lagi saya katakan ini untuk ngecek ombak gitu kan. Sehingga bisa saja terjadi karena apa? Begitu strategi cek ombak itu artinya apa? Itu dilontarkan dan respon masyarakat baik, respon politisi atau dari berbagai partai lain itu baik, bisa jadi itu terwujud. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Said Abdullah itu semacam strategi untuk tadi mengecek, untuk membaca peta kira-kira kalau wacana itu dimunculkan kayak apa. Oke, tapi intinya begini. Tadi saya katakan memang sekilas wacana ini sulit direalisasikan. Tapi saya memandang ini wacana yang menarik. Menarik dari sisi apa? Dari sisi bahwa ternyata sebagian dari politisi kita masih berpikir bahwa politik itu harus dijalani dengan cair, politik itu harus dijalani dengan lebih rileks. Dan itu tentu belajar dari pengalaman 2014 dan 2019. Bagaimana Pilpres, pemilihan presiden kita hadapi dengan penuh ketegangan. Di masyarakat kita terjadi polarisasi, keterbelahan, terjadi kristalisasi kelompok pendukung Prabowo dan kristalisasi kelompok pendukung Jokowi yang seakan-akan ini sudah tidak bisa dipersatukan. Nah sekarang ini kan memang suasananya sudah lebih cair, tapi ada indikasi kelompok yang selama ini mengusung perubahan yang disimbolkan dengan Anies ini, kan ini menjadi semacam akan membentuk tadi kristalisasi baru. Maka ketika wacana itu dimunculkan, bisa jadi ini akan membujarkan, kalau akan mengacaukan, bisa jadi ini kristalisasi ini tidak akan terjadi kalau memang nanti ternyata elit-elit ini bisa menanggapi wacana itu dengan rileks kan gitu. Dan yang menarik, ketika wacana itu dimunculkan, ternyata gayung bersambut Nasdem sebagai partai, sebagai kekuatan pengusung utama Anies ini merespon bernada positif. Itu kan Lefat Effendi Khoiri mengatakan bisa saja itu terjadi, yang penting nanti ada pembicaraan lebih intensif. Ya selama ini kita tahu ya, Nasdem ini kan kelihatannya ketika berkoalisi dengan PKS, dengan Demokrat itu kan kelihatannya belum klik 100%.
Karena kelihatannya ketika Demokrat ini berkoalisi menginginkan AHY yang jadi wakilnya Anies, ini Nasdem nggak terlalu berkenan sehingga sempat mendekati Mbak Yeni kan, cuma Mbak Yeni nggak bersedia, sinyalnya nggak bersedia karena tahu AHY itu sangat berkeinginan kan. Kalau dengan PKS punya secara ideologi memang tidak terlalu nyambung. Jadi Nasdem itu menyambut baik. Di dalam kelompok ini kan yang kelihatannya tidak menyambut baik tadi Demokrat. Demokrat itu bisa dibaca lah, tidak bisa menerima karena memang yang diinginkan kan AHY yang jadi wakilnya Anies kan. Kalau Anies mau berpasangan dengan Ganjar, ya sudah selesai kan. Harapan AHY untuk jadi wakil presiden kan selesai. Nah PKS ya kita tahulah PKS itu kan secara ideologi dengan PDI itu kelihatannya agak jauh ya selama ini karena PKS ini cenderung Islamnya aja Islam agak puritan gitu ya. Sementara PDI itu kan ya sebagian besar Islam, cuma Islamnya mungkin agak ya mungkin orang mengatakan agak abangan kan gitu. Jadi tapi artinya di PKS sendiri itu kan yang kelihatannya agak keras menolak itu kan Ida Nur Wahid yang Ahmad Saiku ketuanya itu cenderung malah agak memberikan ruang, agak terbuka gitu. Jadi lagi-lagi menurut saya ini menarik sehingga kita berharap dengan wacana ini masyarakat juga bisa melihat bahwa ternyata elit-elit politik itu juga bisa rileks, bisa mensikapi persaingan dalam Pilpres 2024 ini tidak dengan keseriusan, dengan fanatisme yang seakan-akan itu menganggap lawan itu harus dimusnahkan gitu ya. Lawan itu harus betul-betul ditaklukkan tanpa ada sedikit pun keinginan untuk bekerja sama atau berkolaborasi kan gitu. Jadi menurut saya makna menariknya itu adalah di situ. Tapi memang kalau kita melihat sampai saat ini ini kan dalam konstelasi Pilpres 2024 ini sampai sekarang itu kan masih semrawut, masih semrawut. Meskipun Prabowo ini sekarang didukung oleh 4 partai, tapi ini kan juga tidak menjamin ini koalisinya ini akan berjalan dengan baik karena apa? Masing-masing menginginkan jadi wakil presiden. Kalau tidak jadi wakil presiden, mereka kemungkinan akan menarik dukungannya kan gitu. Muhaimin dengan PKB-nya bahkan ini sudah jauh-jauh hari. PAN mau berkoalisi kan harapannya Erick Thohir yang selama ini dijagokan oleh PAN kan jadi wakilnya Prabowo. Demikian juga dengan Golkar, tentu mungkin menginginkan bisa jadi Erlangga sendiri atau apa karena Golkar kan suaranya besar kan gitu. Artinya ini situasinya ini nggak baik-baik amat gitu. Nah PDI memang kondisinya sangat tidak baik karena partai-partai ini bergabung ke Prabowo dan lagi-lagi mungkin PDI tidak segera ditemani itu ya gara-gara kan PDI tidak memberikan kepastian mau memakai ketua partai itu menjadi wakil presidennya. Ya saat ini sudah positif di sini kan dengan PDI itu kan P3 sama Perindo gitu kan. Meskipun P3 itu juga berharap yang diinginkan jadi wakilnya Ganjar itu adalah Sandiaga Uno kan gitu. Tapi lagi-lagi di Ganjar sendiri juga sampai sekarang kan belum memberikan sinyal kemana. Sehingga tadi dalam konteks wakil presiden itu kelihatannya masih bulat gitu. Sehingga wacana yang muncul belakangan justru menarik tadi. Ganjar akan dipasangkan dengan Anies yang selama ini kesannya adalah lawan utama yang dalam konteks pemikiran karena wacana yang dikembangkan kan kalau Anies itu membawa wacana perubahan, nah Prabowo kan masih sama akan teruskan pemerintahan Jokowi. Jadi yang kelihatannya kemungkinan kristalisasi terjadi kan dengan Anies dan ternyata Anies justru ditawar seperti itu. Nah saya sendiri melihat tadi ketika cek ombak ini berhasil, dan banyak orang yang merespon baik, banyak masyarakat yang merespon dengan positif wacana itu bisa jadi terjadi dan Anies sendiri menurut saya itu kemungkinan untuk bersedia itu juga ada karena tadi satu faktornya Nasdem sebagai pengusung utamanya sikapnya begitu, dia akan ngotot menjadi calon presiden kalau pengusung utamanya sudah nggak ada, siapa yang akan menjadi kendaraannya
kan? Karena kalau Nasdem sampai lari tidak merawat koalisinya dengan PKS dan Demokrat kan selesai. Bisa jadi realistis di situ. Karena menurut saya itu gini, mengapa saya pertama faktornya Nasdem sikapnya seperti itu. Terus kemudian Anies sendiri menurut saya, menurut saya Anies itu sebenarnya kategorinya bukan tipe model orang yang pandangan agamanya itu puritan, juga tidak menurut saya. Nah, saya sih melihat Anies itu lebih cenderung tipologi politisi yang pragmatis saja. Kalau selama ini dia mewacanakan membangun brand seakan-akan dia mewakili kelompok Islam, terutama ketika Pilgub menghadapi Ahok di Jakarta, dia menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik sehingga dia dinobatkan sebagai bapak politik identitas. Itu menurut saya karena itu bagi dia yang menguntungkan. Sekarang pun dia berkoalisi dengan PKS itu karena itu dianggap yang menguntungkan gitu. Tapi artinya semestinya hanya bicara soal kepentingan saja, bicara mana yang lebih menguntungkan. Sehingga ketika nanti yang lebih menguntungkan itu berduet dengan Ganjar, itu bisa saja terjadi dan itu bisa jadi Anies menerima gitu. Dan saya ngomong ini tentu tidak asal-asalan ya, meskipun saya tidak dekat dengan Anies, saya tidak berinteraksi langsung, tapi paling tidak dalam berbagai fenomena saya melihat satu ya, Anies itu anaknya ketika nikah dulu itu kan tidak pakai jilbab. Kalau dia itu Islamnya Islam model puritan seperti PKS, jilbab biasa aja nggak cukup, itu sampai harus jilbab besar kan. Ini nggak jilbaban anak Anies. Dan ketika ketemu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan itu, Anies sempat peluk-pelukan berpeluk-pelukan. Itu bukan mahram loh ya. Artinya kalau Anies itu puritan dalam beragama itu nggak mungkin. Maka dari sini menurut saya bisa saja Anies menerima itu gitu. Dan perubahan selama ini yang dibawa menurut saya lebih untuk branding saja, karena dengan branding itu dia bisa menghimpun kekuatan yang selama ini mungkin tidak sepaham dengan Presiden Jokowi, tidak sepaham dengan PDIP gitu. Jadi menurut saya Anies itu lebih cenderung berpikirnya kalkulasi politik, kalau itu menguntungkan ya diambil. Maka menurut saya bisa jadi Anies menerima tawaran itu. Tapi intinya tadi saya katakan, menurut dugaan saya bahwa apa yang dilakukan PDI itu meskipun kesannya mimpi, dibahasakan dengan mimpi, kesannya hanya sangat lontaran iseng-iseng, tapi bisa jadi itu tadi untuk mengecek ombak. Kalau ombaknya ternyata mendukung, arusnya ternyata mendukung, bisa jadi itu akan diwujudkan. Dan ini menarik. Dan tadi yang kedua, kalau ini terjadi, harapan saya dan harapan kita semua tentu ini kita harapkan untuk bisa mencairkan suasana, kristalisasi, polarisasi antar anak bangsa seperti terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu tidak terjadi lagi. Nah, kalau ini bisa terjadi seperti itu kan kita sebagai bangsa ini tidak banyak energi yang kita keluarkan. Karena bayangkan kalau setiap 5 tahun sekali, setiap pilpres terjadi, kita harus gontok-gontokan, bangsa ini harus terbelah. Ini menyatukannya itu sulit sekali. Terus ketika 5 tahun itu akan terjadi, itu akan terus terjadi. Maka wacana ini menjadi menarik menurut saya tadi. Semoga ini menjadi salah satu sarana untuk kita dalam berpolitik ini lebih cair, lebih rileks gitu. Kita tunggu bersama-sama apakah itu nanti akan jadi terwujud betul bahwa Anies akan berpasangan dengan Ganjar, meskipun kecil kemungkinan, tapi yang namanya dalam politik sekecil apapun kemungkinan itu bisa terjadi. Mari kita tunggu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.